Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasidul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, fa ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa a'lamu anna al-jannata 'iddat lil muttaqin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم وله المعنى بمراده بذلك. Terlebih dahulu segala puncak puji dan syukur kita serahkan bagi Allah yang Maha Agung. Allah Maha Pencurah kasih dan nikmat kepada kita. Dengan nikmat dan rahmahnya, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan, umur panjang sampai saat ini masih dapat melaksanakan kewajiban kita selaku muslim, yakni sholat Jumat. Semoga ibadah kita senantiasa menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan salam semoga tercurah limpah kepada sang uswah dan qudwah hasanah, yakni habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau insan mulia sebagai tauladan bagi seluruh manusia yang ingin memetik kebahagiaan di dunia kini, kejayaan di akhirat dan kekal dan abadi nanti. Semoga kita diaku sebagai umatnya juga mendapatkan contoh suri dan tauladannya, agar kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin undangan Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kunci keberkahan agar kita di dalam kehidupan mendapatkan keberkahan dunia maupun kelak nanti di yaumul akhirat demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan ilmunya manfaat dan berkah. Mendapatkan rizkinya halal dan berkah. Mendapatkan pekerjaannya lancar dan berkah. Mendapatkan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah yang penuh dengan keberkahan. Yang pertama kuncinya adalah iman. Karena iman kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Karena iman kita dapat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena orang yang beriman selalu menciptakan keamanan, kenyamanan, ketenangan, ketentraman, karena selalu mencari keberkahan. Karena iman adalah merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kenapa mengatakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang paling besar? Karena tiada musibah yang paling besar terkecuali adalah copot iman dan Islam dari jasad kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita. Kama qala Allah Ta'ala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangankan engkau meninggalkan dunia adalah mati terkecuali dalam keadaan iman dan Islam. Kenapa? Karena iman adalah merupakan kunci untuk meraih keberkahan dunia dan akhirat demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar kita di dalam kehidupan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat, yang kedua kuncinya adalah wattaqau, adalah ketakwaan. Takwa adalah merupakan kunci untuk meraih keberkahan dunia dan akhirat demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita. Karena kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa ittaqis sayyi'atil hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin.
Ittaqillah haitsu ma kunta, dimanapun kita berada, dalam situasi kondisi apapun, kita diperintah untuk melaksanakan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan kejelekan, maka ikutilah dengan kebaikan. Tamhuha, maka kejelekan akan terhapuskan dengan kebaikan. Wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlakul karimah yang baik. Hadis ini yang diawali dengan kata ittaqillah haitsu ma kunta, berarti dimanapun kita berada, dalam situasi kondisi apapun, sehat maupun sakit, suka maupun duka, kita diperintah untuk melaksanakan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang mempunyai nilai-nilai ketakwaan dalam pribadinya, dimanapun dia berada, dalam situasi kondisi apapun, sehat maupun sakit, suka maupun duka, dia akan merasa dilihat dan merasa diperhatikan oleh Allah. Karena Allah Maha melihat dan Maha memperhatikan kita, baik dan buruknya amal kita, Allah Maha melihat, Allah Maha memperhatikan kita, dan dicatat dengan dua malaikat, Raqib dan Atid. Hamba Allah yang beriman bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa pelilihan dan merasa diperhatikan oleh Allah dimanapun dia berada, maka Allah akan menjawab, walam yahsya illallah, maka tiada yang ditakuti, hanya semata-mata takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman bertakwa kalau hanya merasa takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut oleh murka Allah, takut oleh azab Allah, takut oleh laknat Allah, pasti akan bisa melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun alasannya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Pasti akan bisa melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, bagaimanapun alasannya. Hadirin undangan Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya ahli negeri ini beriman dan bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi pun akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita orang yang beriman bertakwa kepada Allah akan dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kalau sekiranya ahli negeri ini tidak beriman, tidak bertakwa, imannya tapi lemah, takwa-takwanya sekadar melaksanakan kewajiban, malah dia mendustakan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan mencabut keberkahan itu akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan dunia maupun kelak nanti di yaumul akhirat, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman dan takwa kita yang akan menjadi bekal kelak nanti di hadapan Allah di hari akhir, di yaumul jaza wal hisab. Hadirin undangan Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menandakan orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan ziyadatul khair, ziyadatul khair. Orang yang mendapatkan keberkahan selalu ingin bertambah kebaikannya, bertambah kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin tambah umurnya, makin tambah syukurnya, makin tambah sehatnya, makin tambah ketaatannya, makin tambah rizkinya, makin dermawan di dalam kehidupannya.
Ini membuktikan orang yang senantiasa mendapatkan keberkahannya di dalam kehidupannya. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat dan ilmunya berkah. Semoga kita diberi rezeki yang banyak halal bekal beribadah dan rezekinya berkah. Semoga kita mendapatkan pekerjaannya lancar dan berkah. Mendapatkan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah yang penuh dengan keberkahan. Sebelum meninggalkan dunia, semoga Allah takdirkan kita dapat jarak ke Mekah dan ke Madinah. Ketika meninggal dunia, kita rebo dengan amal soleh dan dalam keadaan iman dan Islam, juga husnul khotimah, membawa keberkahan dunia, juga membawa keberkahan kelak nanti di yaumul akhirah. Saudara kita doakan yang ada di Palestina, semoga diberi kekuatan, kemenangan, kedamaian. Semoga ada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberi panjang umur, sehat walafiat, mendapatkan keberkahan, dapat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Seandainya ada saudara kita yang sakit, segera Allah sembuhkan dari sakitnya ya Allah. Dan ketika kita meninggalkan dunia, senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ومن تبعهم الى يوم القيامه. اما بعد فيا ايها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين وارحمنا فإنك خير الراحمين واهدنا ونجنا من القوم الحاسدين واهدنا ونجنا من القوم الفاجرين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم المنافقين واهدنا ونجنا من القوم الكافرين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين في فلسطين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن اليوم بالعدل والإحسان والعفو عن الفحشاء والمنكر والبغي
ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tuqbal as-sabru alaihi wa